Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mardani dengan NIM 203141100 dari kelas 3D PKMI. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa, yakni membaca kisah atau cerita maupun legenda rakyat. Baik, di sini saya akan menceritakan salah satu legenda rakyat yang berjudul Jakatarup. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki yang diberikan nama Jakatarup. Jakatarup pun tumbuh beranjak dewasa, dan Jakatarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakatarup untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Dan pada suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarup pun sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarup sering melamun, dan kini sawah ladangnya terbengkalai. Suatu malam, Jakatarup bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Pada suatu ketika, ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jakatarup pun sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarup merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Dan setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari, namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Dan tidak lama kemudian, Jakatarup pun datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya lah bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Dan kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun menikah dan memiliki seorang putri yang cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarup sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu untuk memasak nasi. Dan ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarup, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kayangan. Namun, Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, sehingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Namun, ia tetap
sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Dengan satu syarat, Jakatarup tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawangwulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Dan Jakatarup pun menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar setelah Jakatarup menyatakan kesanggupan untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan. Sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakatarup hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Baik, sekian legenda rakyat singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.